nama itu muncul. Kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang Maria Magdalena, saudara. Mungkin apa yang saya siapkan ini akan lompat-lompat karena saya begitu bergairah ketika lagu Bu Gideon nyanyi dari awal sampai mengalir. Saya percaya Tuhan akan melakukan satu perbuatan buat kita, saudara. Setiap kita dalam tekanan apapun, dalam kondisi apapun, dalam ada penghalang di depan kita, percaya sore hari ini itu akan dibuka, itu akan didobrak oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kita buka di dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan, saudara. Tidak lama sesudah itu, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, di sini kita akan mengenal yang namanya Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang kerasukan 7 roh jahat. Kita mungkin tidak berpikir roh jahat itu mungkin berarti orang yang kerasukan roh jahat itu selalu orang yang gila, selalu orang yang mungkin kita jumpai di jalan-jalan dengan tingkah lakunya yang menakutkan gitu ya. Tapi saat ini juga orang yang kerasukan itu juga bisa munculnya depresi, saudara. Pikiran yang penuh, pikiran yang kalut. Itu yang seperti dialami oleh Raja Saul. Ketakutan yang tidak seperti orang gila yang kita lihat, tapi ada satu di dalam mental, di dalam jiwanya yang terpendam, rasa takut. Ya. Nah, Maria Magdalena mengalami 7 roh jahat. Nah, tidak diceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi kita tidak akan melihat ke situ. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena sehingga nama itu muncul di detik-detik terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Nama itu muncul. Mari kita buka di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama, saudara. Markus 16 ayat 1 sampai yang ketiga. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Kisah ini adalah paralel dari cerita ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Kita bayangkan pada waktu itu, saudara, suasana itu begitu mencengangkan, begitu menakutkan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Murid-muridnya bahkan kocar-kacir, melarikan diri. Mereka tidak yang biasa bertemu, mereka melarikan diri satu sama lain. Suasana begitu mencekam, bahkan Petrus pun seorang murid yang vokal, seorang murid yang sekali melakukan, seorang murid yang besar, seorang pemimpin di antara murid-murid yang lain, dia pun bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Kita melihat itu suatu yang mencekam, suatu situasi kondisi yang mencekam, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Maria Magdalena dan kedua orang temannya,
Di situ dikatakan Maria Magdalena pergi membeli rempah-rempah. Itu berarti ada satu tekad. Di antara perempuan-perempuan ini ada satu tekad untuk dia datang ke kubur Yesus. Apapun yang dihadapi, apapun yang harus terjadi, mereka memiliki satu tekad untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka akan meminyaki Tuhan Yesus. Mereka akan memberi rempah-rempah buat Tuhan Yesus. Sehingga mereka tuh tidak mempedulikan situasi kondisi yang harus dihadapi. Dan saya percaya pada saat mereka membeli rempah-rempah, mereka juga pasti sudah berpikir, mayat Tuhan Yesus itu ada ditaruh di satu tempat dan kubur itu ditutup dengan batu. Mereka pasti sudah memikirkan, perempuan-perempuan ini masih sudah memikirkan, gimana saya bisa masuk, gimana kita bisa masuk ke kubur itu dan memberi rempah-rempah. Ada batu yang begitu besar. Tetapi di situ tidak ada figur laki-laki, tidak ada figur murid-murid yang lain yang bisa dimintain tolong. Dan saya percaya ketiga wanita ini, dia tetap berjalan sambil bertanya dalam hati. Mereka juga dalam hati menguatkan kepercayaan, apapun yang terjadi, aku akan mendobrak batu itu, aku akan menggulingkan batu itu, aku harus ketemu dengan mayat Yesus, aku harus mengurapinya, aku harus memberikan rempah-rempah, aku harus memberikan yang terbaik buat Yesus di hari-hari kematiannya. Dengan tekad yang begitu besar, mereka berjalan sampai akhirnya ke kubur Yesus. Apa yang dihadapi saudara, apa yang dihadapi di situ saudara? Kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat ini juga paralel tuh saudara dengan Matius 28 ayat yang kedua. Kita buka dalam Matius 28 ayat yang kedua. Matius 28 ayat yang kedua berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Satu poin saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, itu juga menyentuh ya, di tengah pergumulan. Saya juga seperti saudara ada pergumulan, ada satu yang saya rasa harus didobrak, ada batu yang harus didobrak. Dan satu di sini saya melihat tekad hati yang sungguh-sungguh ingin ketemu sama Tuhan, itu membuat surga bergerak saudara. Tekad hati yang sungguh-sungguh ingin ketemu sama Tuhan, mendapatkan Tuhan pribadinya, bukan cuma berkatnya, bukan cuma tangannya, bukan cuma pertolongannya, tapi ketemu pribadi Tuhan. Itu membuat surga bergerak. Di situ dikatakan maka gempa bumi hebat terjadi. Seorang malaikat Tuhan turun, surga tergerak, Tuhan tergerak, surga bergerak. Ketika ada seseorang yang begitu menginginkan pribadi Tuhan, di tengah apapun masalah, di tengah mungkin masalah tidak berarti selalu yang menyedihkan ya, godaan atau apapun, tapi kita tetap bertekad untuk terus mendekat sama Tuhan, terus berkenan pas tepat di hati Tuhan, menginginkan Tuhan. Di tengah masalah apapun, tetap menginginkan, tetap ingin ketemu Tuhan. Itu yang membuat surga bergerak. Dan ketika surga bergerak, maka batu itu disingkirkan, semua penghalang itu dilenyapkan, jauh dari apa yang kita pikirkan. Mungkin perempuan-perempuan itu berpikir, kita harus mendorong, hitung 1, 2, 3, mungkin mereka sudah makan banyak mungkin ya, untuk bisa menggulingkan batu itu. Mereka mungkin sudah pakai alat atau gimana pun caranya, dengan kemampuan pikiran yang terbatas. Tapi sungguh di luar dugaan, hanya ada satu hati yang menginginkan Tuhan. Surga bergerak, batu disingkirkan, amin saudara. Saya berdoa setiap kita di tempat ini, apapun batu itu, ingini Tuhan. Jangan ingini jalan keluar, jangan cari jalan keluar, tapi cari Tuhan, ingini Tuhan.
Biarkan Tuhan dengan keajaibannya yang menggulingkan batu itu, yang membuang ke masalah itu, saudara. Amin, amin, amin. Di sini kebanyakan perempuan, amin ya, amin, amin. Perempuan itu kuat, perempuan itu penolong, amin. Dan kita percaya ketika perempuan itu sudah bertekad, ada niat, pasti akan kelakon, amin. Maka dari itu kita perempuan-perempuan selalu mendekat sama Tuhan. Biar hati kita tuh nyambung sama hatinya Tuhan. Keinginan kita itu pas sama keinginan Tuhan. Amin. Kita juga tiang gak boleh lemah. Tiang gak boleh goyah. Amin. Amin ya. Lalu kita lihat lagi. Di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, ini saya bacakan ya, panjang saudara. Setelah Maria dan perempuan itu ke kubur pertama kali dan melihat batu itu sudah digulingkan, mereka ketemu sama malaikat dan berkata, ayo beritakan bahwa kubur itu telah kosong. Maka pada waktu itu kita baca ya, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu dan melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sesudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Setelah Maria Magdalena dan teman-temannya mendapati kubur itu sudah terbuka dan kosong, mereka kembali menemui rasul-rasul, teman-temannya. Dan di situ dikatakan Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu Yohanes. Dua orang yang penting, dua orang yang dekat sekali sama Tuhan. Mereka pun tergesa-gesa lari ke kubur itu. Dan setelah sampai di kubur, mereka menjengukkan ke dalam kubur. Apa yang dilihat, saudara? Apa yang dilihat tadi di dalam kubur itu? Kain kapan dan kain peluh. Mereka melihat kain kapan dan kain peluh. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat kain dan kubur itu kosong. Tiba-tiba di situ Petrus seorang yang berapi-api, Yohanes seorang yang begitu dekat Tuhan. Dia merasa ciut, merasa loh gitu ya. Kalau kita loh gitu ya, kayaknya ya ada rasa kecewa, ada rasa sedih, sunyi, bingung. Tiba-tiba itu ada kekosongan di dalam hati. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mereka pulang bukan dengan suasana yang senang, bukan dengan suasana yang sukacita, yang puas, tapi mereka pulang dengan suatu kondisi yang lemes, suatu kondisi yang seperti kalah gitu, saudara.
Dan kita lihat apa yang terjadi ketika dua murid itu pulang. Apa yang terjadi dengan Maria Magdalena? Kita lihat saudara, apa yang terjadi dengan Maria Magdalena. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain duduk di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Saudara, di sini kita melihat satu tempat, satu peristiwa yang sama dilakukan oleh pribadi yang berbeda. Kita lihat saudara, ketika Petrus dan Yohanes menjengukkan kepalanya ke kubur, apa yang mereka melihat? Apa yang mereka lihat saudara? Ayat yang tadi di situ nggak ada. Kosong. Yang mereka lihat kain kafan dan kain peluh. Tetapi ketika Maria menjengukkan kepalanya ke dalam gua, apa yang dilihat? Dua orang malaikat. Dan bahkan Tuhan sendiri turun menemui Maria. Apa yang membuat beda saudara? Apa yang membuat beda antara Petrus, Yohanes, dan Maria? Mereka sama-sama sayang sama Tuhan Yesus. Mereka sama-sama kepengen ketemu Tuhan. Tapi apa yang dilihat kok berbeda? Apa? Kesungguhan hati. Ada satu kata saudara. Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Menangis saudara. Itu kata kuncinya. Maria menangis. Bagi sebagian besar kita, menangis itu seperti satu kekalahan. Banyak budaya yang mengatakan, anak laki-laki gak boleh nangis. Harus kuat, harus tough. Tantangan apapun gak boleh nangis. Kalau nangis itu cengeng, nangis itu lemah, nangis itu berarti gak kuat. Tapi di situ kita lihat satu rahasia di sini. Apa yang membuat Maria bisa melihat malaikat? Maria bisa melihat Tuhan bahkan turun. Tuhan bahkan hadir lagi di kubur itu. Karena Maria menangis. Apa sih menangis saudara? Menangis itu kita melepaskan apa yang ada di dalam hati. Menangis adalah mekanisme pelepasan emosi. Baik itu sedih, frustasi, bahagia atau apapun. Saya sendiri merasakan ya, saudara, kalau di tengah tekanan yang begitu berat, itu kayaknya empet banget gitu ya. Kadang saya tuh kepengen, aduh, kok kayaknya kepengen nangis, tapi nggak bisa nangis. Begitu beban berat itu kadang malah nggak bisa nangis. Tapi seringkali ketika sudah nangis, itu rasanya gimana saudara? Plong. Apa sudah lupa rasanya menangis gimana? Bapak Ibu sudah lupa ya? Udah nggak pernah menangis ya? Terus saya mau katakan, menangis itu bukan monopoli bagi kaum wanita. Bapak Ibu, menangis bukan monopoli bagi kaum wanita. Pria pun diizinkan menangis. Tepuk tangan. Colek bapak-bapak ibu sebelahnya. Pria pun boleh menangis. Karena apa? Terlebih di hari-hari sekarang, tekanan begitu besar, beban begitu besar, pikiran penuh, hati penuh. Kalau
kita ngempet, istilahnya ngempet, itu bisa, nggak tahu gimana ya. Jangan malu saudara kalau menangis. Bapak-bapak, jangan malu kalau menangis. Amin. Menangis itu bukan kalah. Menangis itu bukti kita meruntuhkan ego kita. Menaruh ego kita. Menangis di tempat yang benar ya. Jangan menangis di tempat yang salah. Curhat sama teman malah ngomong yang enggak. Menangis di kaki Tuhan. Curahkan semuanya sama Tuhan. Enggak usah malu. Saya ya saudara, kalau ini jujur ya, pengakuan ya. Kalau saya lihat Pak Halim dalam ibadah ataupun di kamar sendiri doa, kalau dia meneteskan air mata, saya malah seneng. Bukan nyukuri loh ya, bukan ya syukur enggak. Saya malah seneng. Itu artinya dia sedang bertemu sama Tuhan. Ada satu sentuhan Tuhan yang dikerjakan di hatinya sampai meneteskan air mata. Amin. Amin. Enggak usah malu saudara. Ekspresikan di tempat ini, di sini. Saya percaya banget ya saudara, Tuhan akan melakukan keajaibannya di tempat ini lebih dan lebih lagi. Saya sedikit kesaksian ya, kemarin sudah sharing ya Pak Yusak di pertemuan yang tentang tempat ini. Ya, kita ibadah di sini kan Jumat yang ketiga ya. Berarti 2 minggu yang lalu ketika akan ibadah minggu yang pertama kali di tempat ini. Waktu itu yang Pak Halim ya, bener ya. Waktu itu saya sedang bersiap-siap berdandan di depan cermin gitu ya. Dandan. Sudah bersiap-siap. Saya nggak mikirin gereja, nggak mikirin si A, si B, nggak. Saya sambil bersiap-siap, sambil saya streaming. Sebelum ibadah saya streaming sambil siap-siap gitu. Streaming ibadah di mana gitu. Terus tiba-tiba ada suara. Dani dan Ina itu seperti orang yang menyediakan kandang dan palungan bagi bayi Yesus. Aku memperhitungkannya. Itu suara itu terngiang-ngiang di sini saudara. Terngiang-ngiang di sini dan saya langsung lihat, oh ya Tuhan, bersyukur atas tempat ini. Saya langsung ingat kisah Maria dan Yosef ketika akan melahirkan bayi Yesus. Mereka harus ada di dalam perjalanan di tempat yang asing. Mereka tidak menemukan tempat untuk melahirkan bayi Yesus. Tapi akhirnya apa? Disediakan kandang dan palungan. Bayangan saudara, ketika akan melahirkan anak yang pertama, tempat kandang dan palungan. Apa Maria mengeluh? Maria ibu Yesus tidak mengeluh. Bahkan ketika bayi itu dilahirkan, bayi itu sudah lahir, ada sukacita yang besar. Amin. Saya percaya tempat ini adalah palungan bagi bayi Yesus. Kita semua datang ke tempat ini dengan ucapan syukur. Kalau ada kekurangan di sana sini, biar kita itu tidak ada di depan mata kita. Yang ada kita bersyukur atas tempat ini. Tuhan sediakan tempat ini dan biar kanak-kanak Yesus, bayi Yesus itu tumbuh besar di tempat ini, melakukan keajaiban di tempat ini. Dan setiap pribadi yang datang ke tempat ini akan mengalami perubahan, akan mengalami mujizat. Amin. Amin saudara, amin. Iya. Kembali lagi ke yang menangis tadi ya saudara. Saya sendiri sampai membuat kata-kata mutiara buat diri saya sendiri gitu. Air mata membersihkan lubuk hati. Air mata membersihkan lubuk hati. Mungkin saudara, mungkin Bu Gideon ya dari depan seringkali lihat kalau saya duduk di situ nyembah, itu air mata nggak bisa berhenti. Bukan karena sedih, bukan karena apa, tapi kadang-kadang kagum sama Tuhan. Ada rasa syukur, terima kasih. Bahkan seringkali tiba-tiba ketika ada Tuhan bersuara, ada suara Tuhan apa, saya bisa neteskan air mata saudara. Dan saya ingin kita semua memiliki hati yang lembut. Ketika Tuhan berkata, tangkap itu. Mungkin itu beda bertentangan dengan keinginan saudara, dengan keinginan kita. Tapi ketika kita mau taat,
Misalnya kita lagi kepengen ini, Tuhan bilang jangan maksa ke situ saudara. Oh iya Tuhan, biarpun itu sakit, aku kepengennya gini, tapi sakit. Tapi yang sedikit-sedikit itu membuat hati kita tuh murni, tulus, bersih di hadapan Tuhan. Jagai hati kita tetap murni, tulus. Jangan hati yang mengkengkeng, hati yang kaku, hati yang aku maunya ini, harus dapat ini, aku ini harus gini. Enggak. Tapi hati yang memang sakit sih ya, enggak semuanya yang Tuhan pengen, kehendak Tuhan itu pasti kita, iya Tuhan, mau Tuhan, ayo kamu ini, iya Tuhan, kamu ini, iya Tuhan. Taat enggak semudah itu saudara. Justru kata taat itu ada ketika berlawanan sama keinginan kita. Kalau disuruh ini kita lakukan karena wong pengen, ya itu bukan, ya memang itu taat ya, tapi karena kita ingin. Tapi ketika kita disuruh ini, sebenarnya kita nggak mau, kita nggak pas gitu. Tapi iyalah Tuhan, karena Engkau suruh, aku taat. Nah itulah taat yang sebenarnya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi itu bertentangan sama hati kita. Nah sekali lagi, air mata membersihkan lubuk hati. Ya, jadi kalau ada saudaramu nanti nangis lagi penyembahan nangis apa jangan diliatin, jangan diketawain. Kalau suamimu nangis jangan diketawain. Kalau istrimu nangis jangan disikut-sikut gitu loh ya. Jangan suruh diem gitu. Enggak, menangis bukan berarti sedih, bukan selalu sedih. Tapi ada tangisan sukacita, ada tangisan gembira, tangisan haru gitu ya. Amin. Jadi di sini kita lihat apa yang membuat surga bergerak, saudara. Tadi ada dua hal yang membuat surga bergerak. Surga perhatiannya langsung tertuju ke kita. Satu, hati yang menginginkan Tuhan. Dua, menangis, hati yang tulus. Itu aja poin, hati yang tulus, hati yang menginginkan Tuhan. Itu membuat surga bergerak. Dan lagi saudara, kita akan baca kembali ke Yohanes 20. Kita akan baca ke ayat yang 15 sampai ke 16. Yohanes 20 ayat yang ke-15 sampai 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Di sini kita lihat saudara, ketika Maria dalam kekalutannya, dia tidak bisa melihat sosok Tuhan Yesus. Dia begitu merindukan, menanti, kepengin ketemu sama Yesus. Tapi ketika Yesus sudah ada di depannya, dia nggak bisa tahu bahwa itu Yesus. Dikira penunggu taman. Tapi ketika Maria sedang ada jeda sejenak itu, Tuhan Yesus memanggilnya, "Maria." Sebegitu dia dengar kata Maria, itu seperti orang yang tersentak dari lamunannya. Seperti orang yang bangun dari tidur. Seperti ada selaput yang rotok dari matanya ketika dia mendengar Yesus memanggil namanya Maria. Dia kenal suara gurunya. Dia kenal suara Tuhannya. Ketika dia mendengar suaranya, namanya dipanggil, ada kekuatan yang muncul dalam hatinya. Ada satu
gairah, ada satu semangat yang muncul dalam hati Maria. Dan situ pun di ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria pergi dan berkata-kata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga dia yang mengatakan hal itu kepadaku. Kalau tadi Petrus dan Yohanes meninggalkan kubur itu dengan perasaan kalah, perasaan yang sedih, kosong. Tetapi Maria pergi meninggalkan kubur itu dengan satu semangat, dengan satu kekuatan, dan dia mengabarkan bahwa aku telah ketemu Tuhan. Saudara, malam hari ini bukan satu kebetulan firman yang dibagikan. Setiap kita menghadapi masalah, menghadapi batu, menghadapi persoalan, yang ingin saya tekankan di sini, kejar Tuhan, cari pribadinya, ingini Tuhan, ingini pribadinya, bukan berkatnya, bukan tangannya, bukan pertolongannya. Memang masalah ada, batu itu ada, kelihatan besar. Tapi jangan berdoa, gimana Tuhan? Kita berdoa tapi kita sambil mikir gimana. Tapi enggak, kita doa nyembah Tuhan sampai surga tergoncang. Dan dia tidak harus turun menolong kita. Miliki hati yang seperti itu, saudara. Biar sore hari ini kita mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Kita ketemu Tuhan dan kita mendengar Tuhan memanggil nama kita satu-satu. Ingini Tuhan, pasti saudara bisa mendengar suaranya. Ingini Tuhan bilang, Tuhan panggil namaku Tuhan. Tuhan panggil namaku Tuhan. Satu hal yang sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang terbesar yang kita inginkan yaitu kita mengenal Tuhan. Dan lebih dari itu, Tuhan mengenal kita. Amin, saudara. Biar di tempat ini kedapatan orang-orang yang mengenal Tuhan dan lagi dikenal oleh Tuhan. Itu yang penting. Jangan kita hanya merasa kita mengenal Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan katakan, siapa engkau, enyah dari hadapanku. Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Biar tidak ada satupun dari kita di tempat ini yang kedapatan seperti itu. Tapi biar kita mengenal Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, di mana semuanya akan berakhir. Tuhan masih kasih kesempatan kita kenal Tuhan. Begitu banyak godaan dunia yang semakin menarik, yang membuat hati kita belok dari jalannya Tuhan, ataupun mungkin masalah yang membuat kita capek dan seolah-olah sudahlah Tuhan, cukup, berhenti, aku capek. Tidak, saudara. Tapi ingini Tuhan terus maju terus. Biarpun beban berat, biarpun mungkin kita harus memilih yang gak enak. Teman-teman saya di sana, wah enak, seru, menikmati dunia dengan segala keindahannya. Itu pun dikatakan tipu muslihat dunia, yang membuat kita lalai dan berpaling dari jalannya Tuhan. Kita sudah lagi jalan di jalannya Tuhan, dunia begitu gemerlap, tipu muslihatnya membuat kita belok ke sana. Jangan, saudara, tetap dalam hati ingini Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi seperti Maria, goncangan apapun, tetap teguh, ingini Tuhan, ingin ketemu Tuhan. Itu saja, saudara. Amin. Ya. Kita akan teduh sejenak, saudara.
Biar kita menengok ke dalam hati kita malam hari ini, saudara. Biar kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini tempat yang paling tepat. Apapun kondisimu, ini tempat yang paling tepat. Waktu yang paling tepat. Nyatakan doa-doamu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan penyesalanmu di hadapan Tuhan. Pergunakan kesempatan ini dengan baik, saudara. Sehingga kau pulang keluar dari tempat ini. Ada satu perubahan. Ada satu kemenangan yang kau alami. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang nyanyikan dari hati yang paling tulus, saudara. Biarkan nyatakan bahwa aku mau menyembahmu, Tuhan, di tengah cerita hidup yang tidak baik, di tengah cerita hidup yang menakutkan. Katakan, aku mau menyembahmu, Tuhan. Kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan aku menyembah. Kau temukan, Tuhan, hati kami yang menyembahmu malam hari ini, Tuhan. Ini anak-anakmu, Tuhan. Kalau Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, Tuhan, biarkah Kau menemukannya di tempat ini, Tuhan. Amin. Kami menjadi penyembah-penyembahmu yang benar, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Apapun kondisinya, apapun situasinya, Tuhan, kami memutuskan untuk tetap menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya, Tuhan, keajaiban menjadi bagian kami, Tuhan. Jalan keluar menjadi bagian kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat kami terhubung dengan Engkau, Tuhan, saat tangan kami memegang tangan-Mu, Tuhan, Kau akan membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur, Tuhan, buat malam hari ini. Terus lakukan keajaiban-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan, sampai kami melihat, Tuhan, apa yang sudah Kau mulai, Tuhan, Kau teruskan sampai akhirnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, Tuhan, dalam nama Yesus. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan
penuh dengan penyembahan, mulutmu penuh dengan pujian. Rindu akan Tuhan, ingini Tuhan, kejar Dia. Hati yang hancur, haus dan lapar akan Dia. Oh haleluya. Hatiku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku berikan hati ini, ku bersandar dengan penuh. Biarkan Tuhan aku menyembah.